Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfia Nurubai dengan NIM 4304002000164. Saya dari kelas 2F Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan mufasir terkait ayat-ayat Al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia terlebih dahulu. Ayat yang terkait dengan proses penciptaan manusia adalah Quran Surat Fatir ayat 11. Wallahu khalaqakum min turabi summa min nadafati summa ja'alakum azwajan wa ma tahmilu min ansa wala tadau bi ilmihi wa ma yu'muru min mu'afri wa la yutqas min umrihi fi kitabi indalika alawlah hayashir. Artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan dalam kitab sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Pendapat mufasir tentang Quran Surah Fatir ayat 11. Yang pertama, Muhammad Quraish Shihab. Allah menciptakan kalian dari tanah, sebab Adam bapak kalian diciptakan dari tanah. Lalu Dia menciptakan kalian dari sperma atau nuftah, suatu jenis cairan yang dikokohkan dalam rahim dan berasal dari makanan yang dikeluarkan oleh tanah. Kemudian dijadikanlah kalian sebagai laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan tidak akan mengandung dan melahirkan anak kecuali dengan sepengetahuan Allah. Seseorang diberikan umur panjang atau dikurangi, semua itu tercatat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya bagi Allah semua itu adalah sangat mudah. Yang kedua, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti. Dan Allah menciptakan kalian dari tanah, yaitu menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian dari air mani, lalu Dia menciptakan anak cucunya dari air mani, kemudian menjadikan kalian berpasang-pasangan terdiri dari kaum pria dan wanita, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Lafal bi ilmihi berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, yakni telah diketahui olehnya, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, tidak diperpanjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, yakni orang yang diberi umur panjang itu, melainkan tercatat dalam kitab di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Selanjutnya, ayat yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air atau hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.
Pendapat mufasir tentang Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Muhammad Quraisy Shihab. Wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran kebangkitan kami terhadap kalian dari kematian, maka sebetulnya dalam proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan kami untuk melakukan hal itu. Kami mula-mula telah menciptakan asal-usul kalian dari tanah, lalu dari tanah itu kami menciptakan air mani yang pada gilirannya kami ubah menjadi segumpal darah padat. Segumpal darah padat itu pun kemudian kami jadikan sepotong daging yang ada kalanya berbentuk manusia atau tidak, untuk menerangkan kekuasaan kami dalam menciptakan sesuatu secara berangsur-angsur. Setelah itu ada kalanya kami membuat kandungan itu gugur menurut kehendak kami, ataupun meletakkan di dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna, hingga kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi itu kemudian kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya. Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah dan ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut dan pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi. Barang siapa yang mula-mula menciptakan kalian dengan cara seperti itu, tidak akan ada yang dapat membuatnya tidak mampu untuk mengembalikan kalian lagi. Selain bukti itu, ada bukti lain yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan, yaitu bahwa bumi yang kalian dapati kering kerontang itu, apabila kami turunkan air akan memperlihatkan tanda kehidupan bergerak, mengembang, permukaannya meninggi akibat air dan udara yang menyela-nyelanya, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau, dan membuat senang siapa saja yang melihatnya. Selanjutnya, Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabi summin nadfatir summin alaqati summa yukhrijukum mutifu la summa litabilku asdakum tamma litaqwanu wa minkum man yatawafu min qablu wala tablughu ajal musama wala alkum taqilun, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Pendapat mufasir mengenai surat Al-Mu'min ayat 67. Jalalain. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, yang menciptakan bapak moyang kalian yaitu Nabi Adam dari tanah liat, kemudian dari setetes nuftah, yakni air mani, sesudah itu dari segumpal darah, yakni darah kental, atau kemudian dikeluarkannya kalian sebagai seorang anak. Lafal tiflan sekalipun bentuknya mufrad atau tunggal, bermakna jamak, kemudian dibiarkannya kalian hidup supaya kalian sampai kepada masa dewasa, masa sempurna kekuatan kalian, yaitu di antara umur 30 sampai dengan 40 tahun, kemudian dibiarkannya kalian hidup sampai tua. Dapat dibaca syuyukhan atau syiyukhan, di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, sebelum dewasa dan sebelum mencapai usia tua. Dia melakukan hal tersebut kepada kalian supaya kalian hidup dan supaya kalian sampai pada ajal yang ditentukan, yakni waktu yang telah dibataskan bagi hidup kalian, dan supaya kalian memahami bukti-bukti yang menunjukkan keesaannya, kemudian kalian beriman kepadanya. Semoga diri kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, bahkan jauh lebih baik lagi dari apa yang telah kita capai di masa sebelumnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.